Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan untuk review materi pada pertemuan ke-6, yaitu mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Langsung saja masuk ke capaian pembelajaran. Pertama, memahami sistem pembuktian pidana Indonesia, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional dan elektronik, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik, dan mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Lanjut ke dilema internet, manfaat versus kejahatan. Internet merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, internet memberikan kemudahan komunikasi, bisnis, dan pertukaran informasi lintas negara. Namun di sisi lain, internet juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber yang bersifat lintas batas dan sulit dilacak. Adapun peningkatan aktivitas digital berbanding lurus dengan meningkatnya kejahatan elektronik secara global. Lanjut Undang-Undang ITE sebagai hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur cybercrime. Undang-Undang ITE memuat dua materi besar, yaitu pengaturan transaksi elektronik dan pengaturan tindak pidana siber. Undang-undang ini juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional seperti Unilateral Model Law. Kemudian komputer dependensi era modern. Masyarakat modern sangat bergantung pada komputer dan teknologi. Informasi dalam kehidupan sehari-hari. Informasi digital dapat disimpan, diproses, dan dikirim dengan kualitas tinggi melalui berbagai media seperti email, pesan instan, dan video call. Ketergantungan ini menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait keabsahan dan pembuktian informasi digital. Lanjut problem pembuktian informasi digital. Pembuktian perkara cybercrime menghadapi berbagai kendala antara lain data digital mudah diubah atau dimanipulasi. Identitas pelaku sering bersifat anonim, lokasi pelaku tidak terbatas wilayah, dan sulit menjamin keaslian serta integritas data. Masalah ini membuat pembuktian cybercrime lebih kompleks dibanding kejahatan konvensional. Kemudian pembuktian dalam peradilan pidana. Pembuktian ini dalam peradilan bertujuan untuk menemukan kebenaran material. Proses ini dilakukan dengan merekonstruksi suatu peristiwa hukum berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sumber fakta dapat berasal dari keterangan saksi, ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian sistem pembuktian Indonesia, pasal 183 KUHP Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yaitu kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut. Artinya keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti. Di sini terdapat dua alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE dan digital forensik. Pasal 5 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Namun keabsahannya bergantung pada penggunaan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ITE. Digital forensik yang merupakan ilmu berperan penting dalam pembuktian cybercrime. Ilmu ini memastikan bukti elektronik dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis tanpa merusak keaslian data. Lanjut, kesimpulannya, pembuktian cybercrime membutuhkan aturan hukum dan teknologi. Alat bukti elektronik sah menurut Undang-Undang ITE dengan syarat tertentu. Serta tantangan utama adalah kerapuhan dan kompleksitas bukti digital. Mungkin itu saja untuk review pada materi pertemuan ke-6. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.